Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segenap kesyukuran mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ibadah hati, bagian dari ibadah kesadaran kita untuk seluruh nikmat yang diberikannya, nikmat iman Islam. Ini dua nikmat ini bisa mencukupi segala nikmat yang lain. Dan mudah-mudahan nikmat dua ini menjadi dasar untuk kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat kesempatan, nikmat istiqomah, berjumpa, bertemu, ini ya, mudah-mudahan menjadi bagian dari kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, ibu-ibu sekalian. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, mari kita wujudkan dalam perilaku mengikuti suri toladan yang beliau berikan. Nah, ini adalah tanda cinta kita bersama. Karena itu mari kita doakan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, Allah menghimpun kita semua sehingga pada kesempatan kali ini semua sudah hadir dari berbagai penjuru mata angin, yang di timur, ada yang di barat, ada yang di utara, ada yang di selatan. Nah, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, istiqomah dalam kebaikan, pantang menyerah dalam menghadapi berbagai persoalan dan ujian yang kita hadapi, karena kenaikan tingkat, kenaikan derajat itu dibarengi oleh kesuksesan kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan ujian dalam kehidupan kita. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu bapak sekalian, nah, yang nanti mungkin mengikuti siaran atau rekaman pembelajaran ini dimanapun juga berada, mari kita saling mendoakan supaya kita selalu sehat walafiat, negara kita menjadi lebih baik, semua orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi bagian dari kenikmatan dan kesyukuran dalam hidup kita. Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Ini insya Allah akan menjadi bagian dari latihan kita, latihan yang terakhir insya Allah dari rangkaian materi pada pelajaran yang ke-28. Pada pertemuan kita yang kemarin, ibu-ibu insya Allah tentu masih ingat apa yang kita bahas. Selain memang target dasar kita adalah memahami bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab Qurani, kita juga pada pertemuan sebelumnya sudah menambah, memperdalam pengenalan kita terhadap karakteristik susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Dari contoh-contoh yang sudah kita pelajari, kita mendapatkan gambaran yang mudah-mudahan semakin jelas tentang subjek predikat versi bahasa Arab yang dikenal dengan oleh bahasa Arab dengan fi'il dan fa'il. Pada pelajaran kita yang lalu, paling tidak ibu-ibu sekalian, kita akhirnya mendapatkan 3 catatan penting dari pelajaran yang lalu. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian juga punya catatan yang semakna dengan apa yang ingin disampaikan sebagai bagian dari
dasar untuk mengikuti pembelajaran lebih lanjutnya. Yang pertama adalah mari kita perkuat lagi eh, penyesuaian diri, pemahaman kita bahwa yang disebut dengan fa'il dalam bahasa Arab itu adalah pelaku yang disebutkan setelah fi'ilnya. Jadi bukan sekedar pelaku ya, bukan sekedar pelaku. Nanti kalau pelaku disebutkan sebelumnya dia punya istilah yang berlaku, ya, bukan namanya fa'il kalau begitu ya. Itu kalau disebut sebelum fi'il kan kita juga sering itu di buku Nawazid kita mengenali itu sebagai mubtada namanya. Itu kan serupa tapi tak sama gitu. Sama-sama menunjukkan pelaku terhadap sebuah fi'il. Cuman kalau disebut sebelum fi'ilnya dulu kita kenali sebagai mubtada, nanti akan kita pelajari lagi di materi berikutnya. Nah, yang sedang kita perkuat ini adalah fi'il adalah pelaku yang disebutkan setelah fi'ilnya. Nah, penyebutan ini kemudian ada dua karakteristiknya. Ada dua karakteristiknya. Yang pertama yang banyak kita temukan dalam latihan kita adalah itu dari dengan disebutkan itu sebagai apa? Dalam bentuk domir. Nah, dalam bentuk domir itu. Kemudian yang kedua, tidak dalam bentuk domir, tapi dalam bentuk isim, ya, isim yang terang-terangan, ya, ya, tidak domir, tapi isim yang umum, yang ya bisa disebut sebagai apa gitu, ya, isim yang umum, ya, lazim atau kadang diistilahkan dengan isim yang zohir. Lalu yang ketiga ini yang menjadi unik adalah yang menjadi failnya adalah domir yang kita pahami dari fiil itu langsung. Ya. Domir yang kita pahami dari fiil itu langsung, walaupun tidak terwujud dalam bentuk tertulis ya, walaupun tidak dalam bentuk tertulis, tapi dalam bentuk pemahaman yang kita miliki. Nah, pemahaman ini tentang domir yang terkait dengan fiil ini yang dalam bahasa Budian itu tersembunyi gitu ya, dalam bahasa Budian tersembunyi. Nah, itu yang ketiga ya, catatan kita. Nah, hal-hal lain nanti akan kita perkuat lagi melalui berbagai temuan-temuan yang akan kita eh, bahas bersama sejalan dengan penambahan materi kita. Untuk itu mari Ibu-ibu sekalian, Bu Firdianti, Bu Yuni, Bu Sri Lestari, Bu Eti, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini dengan terus mengupgrade semangat kita. Nah, yuk kita awali lebih lanjut dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman zidna nafi'an ilman warzuqna nafi'an fahman warzuqna wasi'an fahman wasi'an birahmatika birahmatika ya ya arhamar rahimin. arhamar Ya, baik Ibu-ibu, nah, sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, eh, seumpama ada dari Ibu-ibu sekalian yang ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan pelajaran kita sebelumnya, mungkin ada yang ingin ditambahkan informasi, mungkin ada yang ingin ditambahkan eh, pendalaman atau mungkin bentuknya konfirmasi pertanyaan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, dipersilakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke bagian latihan bagian akhir dari pelajaran kita. Aman? Ada? Insya Allah, Pak Guru. Ya, bisa ya. Bisa kita lanjut ya. Baik. Izinkan ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan latihan H. Latihan H ini, ibu-ibu sekalian, akan membantu kita
untuk memperkuat lagi pemahaman terkait dengan kata ijtanibu, kata yagetab, kata yuhibbu, yakulu. Nah, ini karena sini sudah kita bahas sebelumnya ya. Kita bahas sebelumnya. Ini lagi ada kata-kata ya untuk ijtanibu itu ada kata ijtanibu, kemudian Jauhi. berikutnya ada fajtanibu dan sebagainya. Itu adalah beberapa kata yang eh, kita temukan dalam beberapa kutipan ayat Al-Quran. Apa yang teringat Ibu sekalian untuk makna kata ijtanibu? Dan ibu itu Ini adalah kata jauh, kunci kita untuk latihan pada pelajaran kali ini, Ibu sekalian. menjauhi, Iya, menjauhi, baik, itu menjauhi yang akan atau kita jauhilah. bahas dengan variasi dalam beberapa ayat. Hmm. Baik, sebagai langkah awal kita, seperti biasa kita baca dulu, ibu-ibu sekalian, kemudian nanti kita pahami dan dalami. Al-Hujurat 12. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Inna Inna ba'dadh-dhanni ithm. ba'dadh-dhanni ismun ولا wala تجسسوا tajassasu ولا wala يغتب yaghtab بعضكم ba'dukum بعضا ba'da. أيحب Ayyuhibbu أحدكم أن ahadukum an يأكل لحم yakula أخيه lahma ميتا akhihi فكرهتموه واتقوا الله wattaqullaha innallaha إن الله tawwabur تواب رحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن an يعبدوا الله i'budullaha واجتنبوا wajtanibut الطاغوت taghut. فمنهم من فمنهم هدى من الله هداه ومنهم من ومنهم من حقت حقت عليه عليه الضلالة. الضلالة dolalah يا أيها الذين الذين آمنوا آمنوا إنما إنما الخمر الخمر والميسر والميسر والأنصاب والأنصاب والأزلام والأزلام رجس رجس من من عمل عمل الشيطان الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم لعلكم تفلحون. تفلحون. Iya, baik. Itu ibu-ibu sekalian, kata yang akan kita ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau dari hasil timang-timang gitu, timang-timang, duga-duga, dikira-kira, ini kira-kira berapa berapa persen dari rangkaian ayat ini yang pemahaman dasarnya sudah dimiliki? Al-Hujurat 12 ada yang kita akan dalami terlebih dahulu, ya, ada yang ingin dibahas terlebih dahulu, didalami, ditanyakan, dikonfirmasi. Bermati Hmm. Yagtab ya. tak Hmm. Baik, ini gitu ya. Ini mengumpat eh, kita coba ya, kita coba ungkap
ya, tidak langsung kepada apa yang tadi ditanyakan. Coba ini kita coba ini awalnya ya, awalnya kata ini. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Hmm, Ini adalah bentuk berapa ini ibu-ibu sekalian kalau begini tulisannya? Modori. Bentuk Iya. 2. Nah, itu adalah mudhari dari kata ini. Istab. Istab. Nah, begitu ya. Kalau sudah sampai di situ, kira-kira ibu-ibu sekalian, prediksinya tiga pokoknya apa kira-kira? Pakai itu. Rinta. Ba. tak, Mbak. Apa? Rinta. Ba. Ada gin, Udah besar. tak, ba. Ini, coba ibu-ibu sekalian ya, pakai Nanti kan videonya ya, stop pemahaman video yang dulu ya. sudah pernah kita dapat ya. Ini jangan lebatin dulu. Caranya, ibu-ibu sekalian coba hitung ya. Taba itu berapa huruf? Tambahan. Ada 5. Taba 1, 2, 3, Ada 5. 5. Oke, baik. Kalau kita mengenali itu 5, maka apa ilmu kita berikutnya? 3 plus 2. Oke, bagus ya. Itu berarti 3 plus 2. Yang biru. 2 plus 2. Mana plus-plusnya? Plus ya? Alif di depan dan di tengah. Oke, baik. Ta sama tak. Oke, baik. Udah ada dua pakar yang sedang berpikir gitu ya. Yang sama-sama melandasi ilmu bahwa karena ini 5 huruf, berarti teori dasar kita gitu. 3 tambah 2, 3 pokok plusnya adalah 2 huruf berikutnya. Kata Budian, kata Budian 2 plusnya itu adalah alif di awal, kemudian alif di tengah. Kalau kata Bu Yuni, alif di awal dan tak yang ada di tengah. Kalau kata Bu Dewi Ratna, Oh tadi ya. beliau sedang berpikir, kelihatannya condong ke kanan ya, nggak mau ngiri tapi mau nganan ya, jadi agak berat. Bu Eti gimana Bu Eti? Ada ide Bu Eti? Atau Bu Sri? Mungkin ada Bu? Yang 2 tambahannya kira-kira huruf apa Bu Sri? Alif di awal dan alif di tengah. Iya, baik. Ibu-ibu sekalian, nanti boleh dicek ya. Boleh dicek kalau sudah menjadi 5, pola yang pertama adalah ifta'ala, pola yang kedua adalah tafa'ala, pola yang ketiga adalah tafa'ala. Oke ya. Ifta'ala. Kalau kita pakai yang pertama tadi ya, ifta'ala. Oke ya, ifta'ala. Kita akan balik nih, kita akan balik dasarnya. Kalau tadi yang kita tanyakan adalah apa plusnya, tambahannya, maka sekarang kita akan balik. Ini ifta'ala itu 3 pokoknya adalah apa? Fa, ain, lam. Fa, ain, alam. 3 pokoknya adalah fa, Ain, ain, lam. dan lam. Oke, sekarang coba lihat irtaba yang posisinya sama dengan fa adalah huruf. Alif di depan sama tak. Kita ulang lagi ya. Ifta'ala, 3 pokoknya adalah fa, ain, lam. Nah, kita lanjut. Di kata irtaba yang posisinya sama dengan fa adalah huruf Ghin. koin, huruf bin alif, ya. ba.
ada huruf ghin, ya. Kemudian yang posisinya sama dengan huruf ain adalah Alif. Alif. oke, alif ya. Oke. Kemudian yang posisinya sama dengan lam pada kata ini adalah Ba. ba. Oke, baik. Jadi udah ketemu debu. Dengan demikian, maka sebagaimana di ifta'ala tambahannya adalah alif atau hamzah dan ta, maka begitu pula halnya dengan di kata irtaba. Jadi hamzah itu tambahan, tak juga tambahan. Jadi semua kata yang mengikuti pola ifta'ala gitu ya. Semua kata yang mengikuti pola ifta'ala itu al hamzah di awal dan taknya merupakan tambahan. Oke. Nah, berarti tiga pokoknya adalah apa? Di kata irtaba Ghin. Koin. ada Alif. ghin. Ba. Ghin. Alif. Oke. Maka dia kalau tersisa itu tuh, maka bisa menjadi Aba. oke, Oba. apa? Goba. Nah, kira-kira kata apa yang teringat dengan stimulasi kata goba? Apa yang teringat? Gibah. Oke, Gibah, Pak. Gibah. bagus. Ngumpat. Mm-mm. Itu ya, ada kata gibah, ada kata goib, ada kata gobah, Goba. ada kata gobah. Itu ya, gibah. Hmm. Jadi kita ini ya, kita itu banyak ya, banyak keuntungannya gitu, banyak keuntungannya. Jadi kan kita tahu ternyata kita punya kendala kalau belajar itu tidak selalu sukses mengenali mana pokok, mana tambahan gitu. Kalau misalnya tadi kita katakan, ya kitab Pak Guru apa artinya? Lalu bilang, ya kitab menggibah. Hmm, Gibah, apa tuh gibah tuh? Membicarakan orang lain hmm, di tanpa sepengetahuan dia kan sudah selesai begitu tuh. Tidak membantu kita untuk menguatkan pemahaman kebahasaan yang telah kita miliki. Ada yang lain? Hmm. Baik, ya, kita anggap saja ini diam itu berarti ilmu padi, ya, walaupun sudah ada isi, dia tidak cerita ke sana kemari. Namun kalau dimintai untuk berbagi informasi oleh kami yang ada di sini, kami yakini ibu-ibu tidak ada yang akan menghindari kesempatan yang kami beri. Untuk itu dipersilahkan Nuka Hiji ya, yang akan berbagi adalah Ibu Yuni. Silakan baris pertama, Bu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Pak baca Pak Guru. Iya, langsung baca. Eh, Wahai orang-orang yang beriman. Langsung baca. Kok langsung terjemahin? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kasiran minazzon. Iya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah apa ya? Apa ya. Ketika sudah tiba saatnya berbagi, baru disadari bahwa ada Adalah yang belum ja- dimengerti. jauhilah dari guncingan kali ya Pak Guru ya. Zon itu.
Oke, baik. Terima kasih, Bu Yuni. Yang berikutnya dipersilakan jikalau memungkinkan ya, boleh Bunda Sri Ya prasangka. Oh, prasangka ya. Ya prasangka. atau boleh yang lain silakan. Mungkin siapa untuk bagian yang sudah diberi tanda? Apa Bu Dian? Ya, saya coba. Yang bawah ya, Pak Guru. Yang saya beri itu masuk dalam kotak. Kotak. Ya. In, in, sebentar Pak Guru, ganti yang lain, ada tamu sebentar. Maaf. Iya, baik. Kita ganti dulu, ganti pemainnya. Kemudian mau ke kursi cadangan karena ada tamu. Untung nih bukan tamu bulanan bakal lama ini tamu dadakan ini soalnya. Nah, itu gurih-gurih nyoy. Silakan Bu Dewi. Inna ba'dadh-dhanni ism wala tajas wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Sesungguhnya sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Janganlah janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggibah sebagian kamu dari kalian. Sebagian kalian. Janganlah kalian menggibah sebagian dari kalian. Jadi Pak Guru. Iya, oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Ya, kita lanjut berikutnya sampai di situ. Tuh. Mungkin kalau Bunda Sri bisa dipersilahkan. Jikalau ada halangan boleh Bu Eti. Jikalau Bu Eti juga terkendala oleh satu dan lain hal, kembali lagi ke Bu Yuni dipersilahkan. Bun, Bunda mau Bu Eti tuh ada. Oh, Tapi di bawahnya. Oke, Bu Dewi Ratna mungkin berkenan lagi Bu melanjutkan karena yang lain sedang memikirkan apa. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Ya gitu Pak Guru ya. Silakan. Apakah apakah dia apakah dia apakah dia suka apakah salah satu dari kalian suka memakan daging saudaranya, daging bangkai saudaranya? Pakarih tumu. Apa ya pakarih tumu? yang telah mati. Apakah salah satu dari kalian suka memakan bangkai saudaranya, yang bangkai saudaranya? Pakarih tumu. Apa ya pakarih tumu, Bu Yundi? Jijik, geli. Itu dari kata tidak senang ya kariha ya. Apa dia senang? Tidak senang, kariha itu dari kata tidak senang. Jijik, Tidak senang. tidak senang, tidak suka.
Tidak suka, tidak senang. Kariha itu tidak senang, tidak suka. Maka dia menyukai. Apakah dari satu kalian memakan daging saudaramu yang telah mati? Sudah Pak Guru? Iya, baik. Terima kasih, Bu Dewi Ratna. Ini sahabat setia, ya, fenomena alami yang kita amati dari Bu Yuni terjadi juga pada diri Bu Dewi. Ketika saatnya berbagi, baru kita menyadari ada yang lewat dari perhatian kita sendiri. Oke, berikutnya bagian akhir mungkin ada Bu Eti, mungkin ada Bu Saya Dian. coba, Ya, saya silakan. coba Pak Guru. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan penyayang. Iya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu-Ibu sekalian, kita sudah tuntas menyimak penjelasan dari Ibu-Ibu sekalian. Dari ungkapan pemahaman makna yang kita simak, itu pertama secara umum ya, secara umum itu menunjukkan bahwa ibu-ibu sekalian sudah memahami ide gagasan pokok dari ayat yang sedang kita bahas. Ya, itu sudah. Itu artinya sesuatu yang menyenangkan hati kita. Nah, yang berikutnya kita ingin sampaikan bahwa pemahaman tentang ide dan gagasan itu, ibu-ibu sekalian, bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi. Nah, bagaimana cara memanfaatkan lebih optimal lagi? Yaitu dengan cara mengungkapkan pemahaman yang ibu-ibu yang kita semua miliki menggunakan bahasa yang lebih memudahkan. Nah, gitu ya. Mengungkapkan pemahaman dengan bahasa yang lebih memudahkan orang lain. Nah, yang mudah siapa berarti Pak Guru? Orang lain. Lah kalau kita perlu perjuangan gitu. Lalu apa perjuangan kita supaya memudahkan orang lain? Perjuangan kita adalah memahami posisi kata itu ya di samping lain-lain yang kita sebut dengan arti, bentuk, jenis, memahami posisi kata dalam sebuah rangkaian, lalu pemahaman itu kita jadikan dasar untuk mengungkapkan pemahaman gitu ya. Nah, seperti apa yang kita bicarakan adalah ketika kita mengenali ada sebuah kata yang berposisi sebagai fa'il. Nah, sebuah kata berposisi sebagai fa'il berarti nanti kalau kita ungkapkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan menjadi subjek. Nah, di situ perjuangan kita. Ya, kita paham nih artinya, kita paham nih bentuknya, kita paham nih jenisnya. Kita paham pula posisinya. Apa posisinya? Fa'il. Kalau begitu, dia akan diposisikan dalam bahasa Indonesia sebagai subjek. Supaya apa? Memudahkan pemahaman orang lain. Ya, kita yang akan memberikannya dengan cara memanfaatkan ilmu kita. Oke, itu catatannya tadi. Ya, kita lanjut berikutnya dengan An-Nahl 36 ayat lebah. Ya, ini ada penguatan ya, ada penguatan, ada tambahan informasi dan pengetahuan. Ada kata at-tagut ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Ini ada at-tagut. Ini setan dan apa saja yang disembah selain Allah itulah dia togut at-togut. Ya, selebihnya silakan manakala ada ketika ada kata yang belum dipahami
Silakan ibu-ibu dikonfirmasi, kita diskusi. Udah nggak usah komunikasi aja. Hmm. Dari Bentar Pak Guru. Silakan. sudah Pak Guru. Ya, silakan. Kalau sudah, maka mari ini bisa kita bagi menjadi 4 nih. Ya, yang ikutin ini ya, ya, isyarat atau tanda yang saya buatkan. Orang pertama bisa sampai di situ, ya. Orang kedua, teman kita yang berdua sampai di sini. Yang ketiga sampai di sini, yang keempat sampai akhir. Silakan. Iya Pak Guru. Iya, Sudah, saya dulu ya. silakan Bu Dewi Ratna, silakan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Sungguh sungguh kami telah mengutus uh, sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Ya Pak Oke, Guru. ya baik, terima kasih. Berikutnya bagian kedua. Saya Pak Guru. Ya silakan Bu. Ani'budullaha tanibut tagut. Maka sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Iya, baik. Terima kasih Bu Dian. Berikutnya silakan. Ayo Pak Guru. Famin hum man hadallah. Famin hum faham mereka faham petunjuk Allah. Dari Iya, mereka. oke baik. Dari mereka. Yang bagian terakhir dipersilakan ada Bunda Sri, ada Bu Eti jika ingin berbagi dipersilakan. Bu Dewi, Bu Dian, Bu Yuni, boleh mengulangi Iya, lagi mungkin? saya Ya, boleh. Saya Pak Guru. silakan Bu Dian. Wa minhum man haqqat alaih dolalah. Dan dari mereka siapa yang mendapatkan atasnya dolalah 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 kebaikan ya. Iya, Bukan dola tuh dari dola tuh dari dolim. Sesat dari bagian akan mendapatkan kesesatan. Gitu, sudah Pak. Bu Dian? Ya, baik, terima kasih Bu Dian. Sudah kita simak bersama. Lalu setelah itu kita melangkah ke latihan yang berikutnya. Nah, ini yang terakhir nih dari rangkaian ayat-ayat yang akan kita bahas. Nanti setelah itu ada tambahan berupa kutipan ayat. Ini bisa jadi, nah ini karena satu rangkaian yang panjang ya, satu rangkaian yang panjang, maka ini jadi dua saja ya. Yang pertama ini yang panjang sampai asyaiton, kemudian yang berikutnya
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, ini silakan ya, silakan semua saja ya, setiap orang sampaikan saja apa yang bisa dipahami. Ya, silakan saja sampai dipahami. Ansoba. Benar Pak Guru. Wah, ya. Ansoba Pak Guru. Belum paham Pak Guru. Wahai orang-orang yang beriman, Ansoba berarti. sesungguhnya Komar, wahai Mesir. Nasib. Silakan ada yang ingin dikonfirmasi mungkin? Benar Pak Guru. Oke. Pak Guru, Ansoba. Ini orang-orang yang beriman. Bu Ratna tadi menanyakan apa? Kata-kata Ansoba Pak Guru. Ansob. Bu Dian, Bu Yuni, Bu Sri, mungkin ada yang ingat? Ansob. Berhala. Nasib bukan? Ada. Ini dulu. Obet nih. Ansob. Nasib ya. Nasoba ya. Iman. Nasib kali ya Pak Guru ya. Apa? Nisab. Berhala. Mungkin nasib kali ya Pak Guru, dari itu udah apa? Nasoba. Udah di ini. Oke. Itu kalau di apa? Iya, iya. Kalau dilihat konteksnya itu ada kaitannya dengan nasib kah? Iya. Nasoba. Tidak ada. Enggak ya. Berarti kita pertimbangkan ya, pertimbangkan ya, jawaban alternatif yang diberikan oleh Bu Dian. Mengundi nasib dengan Apa tadi? Ansob, Bu Dian? Berhala. Berhala. berharap. Karena berkaitannya dengan Homra, Maisir, Iya. berhala konteksnya. Azlam. Komor, minuman keras, dan judi kayak. Minuman keras. Minuman keras, judi, dan berhala. Mabuk-mabuk ya. Mengundi. Lihun orang beruntung. Nasib dengan tanah. Tabihu jauhilah Nasib yang Dari perbuatan setan. Dari perbuatan setan. Dan maka jauhilah. Nah, ini ya, apa? Saya ini kan tambahkan informasi tadi, kita tambahkan informasi. Apa hubungannya gitu ya? Apa hubungannya dengan kata ansob yang bermakna berhala dengan nasib? Nah, gitu ya, dengan nasib. Kata ansob ya, kata ansob dengan azlam ini memiliki hubungan ya, hubungan sama-sama berkaitan dengan mengundi nasib. Ya, nasib ya. Ya, ansob mengundi nasibnya itu dengan berbentuk dalam bentuk patung atau berhala yang dijadikan sebagai perantara untuk mendapatkan keputusan. Nah, ansob dengan azlam itu ada sama-sama dengan kalau Azlam. ya Azlam. mengandung nasib ya. Ansob tadi dalam bentuk berhala gitu ya. Azlam dalam bentuk panah. Ya, bedanya ya. Namun sama-sama
Ini berkaitan dengan mengundi nasib. Mengundi nasib. Mengundi nasib. Lalu apa kaitannya dengan yang sebelumnya itu ya? Diawali dengan Homer gitu ya. Homer itu ke arahnya nanti ke minuman yang bisa merusak fungsi pikiran. Nah, Kognitif. kita karena itu bilangnya keras. Kenapa keras? Karena pikiran itu mikir, orang mikir pakai otak katanya. Otaknya digetok pakai benda keras sehingga nggak bisa mikir lagi gitu. Nah, itu bahasa secara bahasa. Jadi orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih itu dampaknya apa? Yang hitam kelihatan putih. Apa iya, iya, kita susah membayangkan karena kita kan tidak termasuk yang demikian. Tapi orang-orang yang gitu, orang-orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih tadi karena dampak dari apa yang dia konsumsi berupa homer itu, ya terjadilah demikian kan? Karena hakikatnya indah, buruk, jelek itu ada dalam pikiran gitu. Ada dalam pikiran bagi kita ya, bagi kita misalnya melihat seseorang ya yang menutup aurat pakai kerudung rapi itu kita menganggap itu sebagai simbol dari kebaikan, kesolehan. Tetapi orang yang berpikirnya seperti masyarakat kita sebut saja barat ya, begitu melihat ada penampakan wanita seperti itu, bukan keindahan yang ada dalam pikiran mereka. Itu kan kita katakan bahwa kalau kita ke dia ngomongnya kita baik, putih, dia lihatnya hitam. Sebaliknya juga begitu mereka akan berkata ke kita. Intinya Homer itu tadi berpikir tidak dengan cara yang jernih. Nah, di antara perilaku yang diakibatkan oleh ketidakmampuan berpikir dengan jernih tersebut adalah ke judi gitu. Judi itu sepanjang sejarah gitu ya, sepanjang sejarah yang akan mendapatkan keuntungan ya itu apa ya ininya bosnya apa istilahnya bos judi itu. Oh, Bandar, Iya, bandar. kita nggak pernah sih jadi itu, jadi nggak punya kata-kata gitu. Alhamdulillah ada Bu Yuni ya, gitu yang. ada bandar. Nah, itu. Jadi bandarnya gitu. Itu kan kata orang yang berpikir dengan jernih. Gitu. Bandarnya, gitu. Maka maisir lah jadinya. Nah, dalam judi dan sejenisnya itu ketidakpastian itu sangat tinggi sekali. Hmm. Jadi pertama, tidak bisa berpikir dengan jernih. Kira-kira begitu hubungannya antara Khomer dan Maisir, walaupun masing-masing menunjuk perbuatan. Ketika tidak bisa berpikir dengan jernih, sementara itu berkaitan dengan keputusan yang sangat prediktif. Nah, bagaimana untuk melahirkan keyakinan ke dalam ketidakpastian itu? Maka dia melakukan undi nasib. Nah, lalu undi nasibnya kemana? Undi nasibnya pada masa itu, gitu ya, pada masa itu, gitu ya, kepada dengan perantara pantung-patung. Nah, itulah tadinya mengundi nasib dengan perantara patung-patung. Jadinya ansob, gitu. Ansop itu bentuknya jamak gitu. Ansop. Kenapa pakai bentuk jamak? Karena alternatifnya itu ya. Ya minimal ya setengah kemungkinannya benar, setengah kemungkinannya salah. Nah, semakin berkali-kali diuji makin yakin. Ada juga yang mengundi nasibnya dengan panah. Kalau sekarang kemana? Itu bentuk berhala yang digunakan untuk mengundi nasibnya kemana gitu? Ke orang pinter, kecenderungannya ke orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang kepadanya tidak pintar, gitu. Nah, tidak pintar, jadinya orang pintar. Gitu. Itu tadi ya, merespon apa kaitannya ini kok ansop kalau dilihat-lihat dari kata kan nasib ya, gitu. Begitu Bu Yuni, Bu Dewi Ratna Iya. menghubungkan antara makna dasar nasib dengan kata itu. Iya, Pak Guru. Saya coba Pak Guru. Baik, sebelum kita lanjutkan,
karena sudah tidak ada, dipersilahkan ya. Dipersilahkan ibu-ibu sekalian untuk berbagi pemahamannya. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Dian. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang minum khamr dan berjudi juga berhala-berhala, mengundi nasib rijsun berbuat keji dari amalan setan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Iya, Begitu, Pak. baik. Terima kasih Bu Dian. Berikutnya siapa yang ingin? Oke, Pak Guru ya, Pak. Silakan Bu Dewi Ratna. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Wahai orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, dan berhala untuk mengundi nasib dengan anak panah itu bagian dari pekerjaan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka kalian jauhilah agar kalian beruntung. Oke, terima kasih Bu Dewi Ratna untuk sharingnya, berbagi pemahamannya. Kita beri kesempatan berikutnya kepada yang belum kita dengar, yaitu Bu Yuni, Bu Sri, Bu Eti, dipersilakan. Maka jauhilah dia. Jauhilah Ya, Pak Guru. dia. Saya Pak Guru ya. Dipersilakan Bu Yuni. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu rijsun min amali syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, tadi apa ya, berhala dan mengundi nasib, perbuatan keji, bagian dari perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yes, Maka jauhilah agar kalian beruntung. Iya, baik. Terima kasih. Berikutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kita beri kesempatan ke Bunda Sri kalau ada yang ingin dibagi, atau Bu Eti, dipersilakan. Saya coba ya Pak. Ya, silakan Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras dan berjudi itu adalah perbuatan dan berhala. Ya, sesungguhnya minuman keras dan berjudi itu adalah mengundi nasib dengan yang berpahala, yang berhala dan mengundi nasib dengan adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Ya, maka jauhilah agar
perbuatan itu agar kamu beruntung. Iya, baik. Terima kasih, Bunda Sri. Yang terakhir, mungkin kita beri kesempatan kembali, Bu Eti, jika ingin berbagi, dipersilakan, Bu Eti. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, ini diperhatikan ya, diperhatikan. Ini secara umum ya, secara umum eh, perbuatan setan yang dimaksud di sini tercermin pada kata ya, yang sama-sama apa yang menghimpun antara kata khomer, maisir, ansob, wal azlam ini. Nah, ini kan ini keberhala dan segala aktivitas ya tadi mengundi nasib itu. Ini sama-sama berkaitan dengan hal-hal yang merusak ya, hal-hal yang merusak. Ada khomer disebut lebih di bagian awal ini secara bertahap untuk memudahkan manusia mengerti karena khomer ini kaitannya dengan merusak eh, pikiran, Ahlak, akal rusak pikiran pikiran, ya, merusak pikiran kognitif. ya. Kemudian berikutnya adalah ini kalau ini kan berarti ke personal ya, khomer ya, ke personal. Kemudian ada maisir ini arahnya ini bisa merusak aspek sosial, merusak aspek sosial. Iya, Apalagi dengan bahasanya sekarang itu kan adalah judol. judol. Judol itu all itu kayaknya bukan hanya artinya online itu semua gitu. Semua bisa kena dampaknya. Itu apalagi kalau pelakunya punya relasi kuasa di keluarga orang ayah misalnya, wah nanti keluarga yang berantakan. Ini personal tadi ke sifatnya biologis, kemudian ini sifatnya sosial. Nah, kemudian yang bagian akhir ini berkaitan dengan keyakinan. Nah, Iya, berkaitan dengan keyakinan. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau ingat mungkin ya, apakah sudah dihubungkan apa tidak nanti? Kalau ibu-ibu biasa menggunakan istilah ada marfu, ada mansub, ada majrur, gitu ya. Ansob ini kira-kira dekat kemana? Marfu, mansub, atau majrur? Marfu, Pak Guru. Bukan, ini dekatnya eh, ke nasob, mansub. Mansub. Nah, ansob ini ke mansub. Apa yang ibu-ibu mungkin bisa sebutkan? Itu terkait dengan nasob atau mansub, apa yang diingat? Objek Oke, terus apa lagi? berawalan an. Oke, terus apa lagi? lawan berulang. Mm-mm. Oke, nanti kalau ibu-ibu itu kaitkan dengan mansub nasob itu, ansob itu kaitannya apa? Baris atas katanya. Pak Guru. Gitu. Garis atas. Yang Iya, fiil ya. baris atas An. gitu ya. Baris atas. Kalau marfu itu kaitan erat dengan baris Yang dhammah. yang menasobkan, Ya, yang menasobkan ya. ya itu An. banyak lah ungkapan-ungkapan begitu. Tapi kita tidak akan bahas itu sebagai istilah. Kita akan gunakan itu sebagai dasar untuk memahami bahasa ya. Ya, itu apa tadi? Kalau dhammah marfu itu dengan baris dhammah, majrur itu dekat dengan baris kasroh, mansub itu dekat dengan baris fathah. Ya, Fathah. Iya. fathah itu maknanya apa gitu? Fathah itu bermakna menang kan kalau ya, terbuka di atas tegak gitu ya. Ya, Ya, tegak. Kenapa tegak gitu? Coba lihat aja pemain sepak bola. Kalau dia menang, dia akan keluar lapangan itu dengan kepala tegak. Ya, kira-kira begitu. Ini yang dimaksud dengan berhala, yang disebut dengan berhala, yang diungkapkan dengan kata ansop itu bisa dari sana. Berhala yang gitu mencerminkan apa gitu. Ke Tentu patungnya itu yang sengaja dibuat tegak, kuat, bisa bertahan lama. Itu untuk menambah apa keberanian. Itu patung-patung untuk menumbuhkan keberanian. Ya, kalau zaman sekarang ya kan tidak tidak dalam bentuk patung itunya, menumbuhkan keberanian. Bentuknya lebih kecil. Apa bentuknya? Jadi jimat.
Apa bentuk lebih kecil apa? Jadi itu dalam bentuk eh, apa eh, namanya lukisan di kulit di badan, Tato. Tato. tato, kayak gitu tuh kan cerminan dari sama dengan berhala-berhala yang dulu dibangun untuk itu. Karena sebenarnya sih bukan itu intinya kan, bukan pada berhalanya itu sebenarnya, tapi pada apa? Keyakinan Berkeyakinan. bahwa benda-benda itu bisa menimbulkan, memberikan Magis ya. manfaat, memberikan kemenangan, tadi berada di atas, tadi kan seperti nasab tadi itu tegak, terhormat, mulia dan sebagainya. Jadi ini yang dianggap di sini ya, perbuatan yang merusak di situ adalah ada merusak pikiran, merusak hubungan sosial dan merusak keyakinan. Baik, itu dia Ibu-ibu sekalian, terima kasih. Nah, sekarang kita masih punya waktu, kesempatan. Yuk, Ibu-ibu sekalian, kita perdalam pemahaman yang kita miliki terkait dengan fiil dan fa'il. Nah, sekarang caranya kita langsung ya, secara bergantian, masing-masing orang. Nah, masing-masing orang tadi boleh juga yang lain ya, masing-masing mengidentifikasi ini kalau ada fiil fa'ilnya mana, begitu juga sampai di sini fiil fa'ilnya kalau ada mana dan seterusnya. Itu Oh, dipersilakan siapa yang ingin berbagi. Saya Pak Guru. Iya, silakan Bu Dewi Ratna satu-satu ya Bu. Ibu satu, terus habis itu beri kesempatan kepada yang lain untuk berbagi. Gitu. ora iso. Nanti, Ah, Baris pertama iya silakan. amanu, fa'ilnya waw alif, ijtanibu, Nah, fi'il boleh Ibu diperkuat makna satu-satu. ya, fi'il. Amanu fi'il madhi, fa'ilnya waw alif, Oke. ijtanibu, Boleh Bu, fi'il satu Bu, satu aja. Satu, oh udah selesai. Nanti beri kesempatan kepada teman yang lain. gitu Pak Guru. Amanu Iya, aja Pak Guru. oke baik. Amanu Apa madhi Bu? alif. Apa Bu? Amanu Iya, baik. fi'il Ini madhi, amanu adalah fi'il. Oke. Ya, amanu ini. Kemudian fa'ilnya Ibu? waw alif. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini Makasih Pak. adalah fi'il dan fa'il. Amanu adalah fi'il dan fa'il. Terima kasih, ya, Bu Ratna. Berikutnya siapa? Saya, Dipersilakan. saya Pak. Iya, Istanibu. baik. Bu Alif. Dian. Ungkapan apa yang Ibu perhatikan nih? Istanibu. Fokus apa? Istanibu. Ijtanibu. Oke, baik. Istanibu. Waw alif. Iya, oke, bagus. Udah, cukup satu-satu ya, nanti bergiliran dengan yang lain. Silakan, berikutnya. Baik, karena tidak ada suara dari yang lain, silakan Bu Dewi boleh kembali lagi, Bu Dewi Ratna. Bu Dian juga boleh lagi. Tajassabu, Iya, baik. Yang berikutnya, tajassasu. Oke, baik. Lalu failnya? waw alif Pak Guru. Oke, baik. Cukup satu. Silakan Bu Dian, Bu Yuni, Saya Pak Bu Guru, Sri. saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Yuni. Ya, yang tetap eh, itu termasuk fiil, failnya hia. Oke. Yaktab, failnya apa Bu? Hua kok jadi hia. Hua. Hua. Baik. Oke. Hua itu siapa yang dimaksud di sini, Ibu? Kalian jawab. Hua itu berarti dia.
Yagtab tadi apa maknanya, Bu? Jadi ya itu apa ya Pak Guru ya? Sebagian khotoba, gibah. Yang menggibah di situ siapa, Ibu? Menggibah kalian orang-orang ya. Ibu-ibu yang lain mungkin bisa berbagi informasi. Yang menggibah di situ siapa? Yang hibah kali. Hmm. Yang di sini jadi maksud menghibah itu kan kalian di atas itu ya Pak Guru ya. Bu Dian mungkin siapa yang menggibah di situ? Yang menggibah di sini eh, orang-orang tadi. Oke, baik ya. Yang menggibah, ibu-ibu sekalian, adalah sebagian dari kalian. Iya sebagai dari kalian ya. Seperti itu Pak Guru. Oke ya, yang menggibah adalah sebagian dari Dia kalian. dari Nah, orang-orang. Pak Guru mah salah sedikit aja itu, yaitu sesuatu yang perlu diantisipasi. Rumah Pak Bu Guru. Ratna yang mana ya itu? Rumah Bu Ratna di depan kafe. Coba hilangkan di depannya kan malu kita. Rumah Bu Ratna mana? Kafe. Ya gitu kan. Gara-gara apa guru gara-gara hilang depannya doang. Nah, itu bisa Pak Guru berdampak serius itu. diulang Bisa dampak serius gitu. Siapa yang menggibah? Sebagian kalian. bagian dari Nah, kalian. oke kita lanjut berikut itu. Mana ungkapan yang bermakna sebagian? Bak dukum. Nah, kalau Bakdo. nih, ini ungkapan bermakna sebagian. Maka itulah yang langsung bisa disebut sebagai Fa'il. 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 Hmm, kita tidak pakai huwa ya, Bu. Nah, gitu ya. Gitu. Kita tidak Hmm. pakai huwa ya, Bu Yuni. Karena apa? Karena ada ba'dunya, gitu ya. Gitu. Kalau di Seumpama ba'dunya itu di situ dalam konteks itu tidak muncul, maka bisa huwa kita sebut sebagai fa'il. Terima kasih Bu Yuni. ini kalau diikutin Bakdun lagi apa Pak? Maksudnya kan Bakdukum, Bakdun sebagian kalian, Bakdun itu apa? Itu untuk objek ya. Nah, satu bagian, sebagian Dari tidak kalian. boleh menggibah bagian yang lain. Nah, bagian pertama tidak boleh menggibah bagian yang lain. Itu. Ya, Sebagian, ini subjek, menggibah sebagian sebagian yang kalian, lain. Itu objek itu, sebagian sebagian yang lain, lain. Hmm. jangan menghibah bagian. Hmm. Sudah terjawab yang ingin Ibu Ya, ketahui? ya. Oke, silakan dilanjutkan Ibu-ibu sekalian. Tadi Bu Dewi sudah, Bu Yeni sudah. Kita harapkan Bu Dian ambil bagian, Bunda Ah, Sri ah. ambil bagian, Bu Eti ambil Saya bagian untuk mengidentifikasi fiil dan fa'il. sekarang siapa? Bu Sri apa Attaqullah. Bu saya? Dian silakan. Yuhibbu ayyuhibbu. Iya, yuhibbu, baik. Lalu fa'ilnya Ibu? Fa'ilnya kamu iya tuh dari huwa ya. Oke, fa'ilnya apa Ibu? Huwa Oh, kesembunyi baik. Apa makna yuhibbu di situ, Ibu? suka. Yang suka siapa, Ibu? Saya. Ini yang tadi apa namanya yang sebagian. Oke, baik. Terima kasih ya. Tapi kalau dari lihat di ayuhibu menyukai itu dari sini deh huwa sih. Iya, Kalau baik. dari ada iyanya Hmm, dia baik. dori. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dian. Menurut Bu Dewi, siapa yang suka di situ? Ahadukum. Ahadukum Pak Guru. Nah, boleh Bu Dewi jawab pertanyaan sesuai dengan eh, yang diminta gitu ya. Bahasa Salah satu Indonesia. Salah Bu, satu menurut Bu Yuni, siapa yang suka di situ?
Salah satu dari kalian. Iya, salah satu dari kalian. Mana ungkapan yang bermakna salah satu, Bu Yuni? Ahadukum. Nah, Ahad. kalau begitu, nah, sama tadi itu kan, nah, yang berhubung bahwa yang suka adalah salah satu dari Ini kalian, failnya ya. maka bukan huwa yang kita Nanti pakai sebagai failnya. ya, Ahadukum. untuk lebih pasnya yang menjadi failnya adalah Ahadu. ahadu. Nah, gitu. Oh iya. Iya ya Pak Guru. Baik, Maaf. terima kasih. Silakan berikutnya. Hmm, Ya'kulu, baik. ya'kulu, Hmm. Ya kula. Nah, ya kula. Failnya apa, Bu Dewi Ratna? failnya dia. Ah, dia Pak Guru ya. Apa? Ya, failnya ya. Failnya iya. Fail, Gua iya. failnya dia kan Pak Guru. Failnya Ah, failnya ah, mustatir. kalau saya akhi, akhi. Ya'kula lahmu, dia memakan. Satu kalian memakan, dia memakan. Oke, baik ya. Bu Dewi masih berpikir ada alternatif-alternatif. Bu Yuni, kalau menurut Bu Yuni, yakul ini apa failnya? Gua. Dua. Oke. Nah, coba perhatikan ya. Tuh. Yang suka siapa? Salah satu di antara Dari kalian Satu. Ya. kalian. Yang makan siapa? Iya, salah yang satu dari Saudara kalian. Nah, Nabi. coba itu perhatikan ibu-ibu sekalian ya ini. Bahwa yang suka dan yang makan adalah salah seorang dari kalian, yaitu ahadu. Ya, sama pelakunya sama, pelakunya sama. Yuhibbu dengan yakul itu pelakunya sama. Sama-sama apa? Salah seorang dari kalian. satu kan. Namun, namun secara teknis dalam bahasa Arab beda ketika kita menyebutkan failnya. Iya. Nah, kalau untuk konteks yuhibbu, ahadu bisa disebut sebagai fa'il. Tapi dalam konteks yakul, ahadu tidak bisa disebut sebagai fa'il. Mengapa? Mengapa? Karena kita kunci pemahamannya bahwa fa'il disebut setelah Setelah fi'il, fiil. menunjukkan pelaku. Ya, tadi tuh saya kurang dengar sebenarnya, tapi tadi sempat saya menduga Bu Dewi akan mengatakan fa'ilnya adalah ya. Nah, itu tadi kita ingin katakan seumpama tadi itu yang ingin dikatakan dan serius itu kita ingin katakan tidak bisa iya-nya sebagai fa'il karena dia disebutkan Di belakang. sebelum. Sebelum. Kalau dalam bahasa Arab itu di depan Bu Dian karena kalau Ya bahasa di Arab kan depan. kanan ya. Kanan, beda dengan bahasa Indonesia. Oke, Sebelum. begitu. Kita lanjut berikutnya. Ada Ini berikutnya. saya ini apa? Karih, karih tumu. Rihtumu. Rih, Terakhir tadi Bu, siapa tadi terakhir? Bu Dewi. Maka berikutnya boleh Bu Yuni, Bu Sri, Bu Eti, Bu Dian, silakan. Karihtumu. Iya, baik. Failnya Ibu? Itu ada wawu yang wawu itu. Iya, Hu, baik. hu. Oke, baik. Yang lain, failnya Saya apa? itaku loh, itaku Bu Yuni mungkin yang masih bisa setia menemani karena Bu Dewi sudah berpindah ke lain hati. Biarkan beliau melanjutkan perjualannya pagi hari ini. Nanti kita menyusul ya. Bu Yuni apa? Karih tumuhu mana failnya? Akhirnya saya wow Pak Guru. Wow, oke baik. Bu Sri, Bu Eti, Wawu nun dia wawu nun. oke Ya. baik.
Ini menurut dugaan ibu-ibu sekalian ya, ini adalah ini kalau kita lihat kata ini ya, apa artinya itu? Jauhi Apa hari Bu Bu tadi Bu Dewi sempat bertanya itu dan sempat dijawab oleh Bu Yuni tadi. Oh ya itu tidak senang, tidak suka. Mhm. Boleh lah Siapa Pak yang Guru. tidak senang di sini? Siapa yang tidak suka di sini? Hmm, maka Mereka. oh, karena ada wow berarti saya itu mereka Pak Guru. Oke, baik. Yang lain mungkin ya supaya jadi eh, diskusi. Siapa yang tidak suka di sini? Mereka. Oke, baik. Di bagian, Oke, baik. di bagian Ibu-ibu dari sekalian, di sini ini kita lihat ya, kita akan lihat di sini. Nah, yang Pak, tidak suka adalah kalian. Guru. Karena apa? Yang itu kan yang dilarang, yang dilarang itu kalian. Tentu, tuh, wow, tentu apa? Kalian tidak suka gitu. iya, Itu dalam bahasa Arab untuk kata yang bermakna kalian itu ada domir antum. Ada domir antum. Gitu. Karena itu ini domir antum itu setara dengan kalian. tuh, Iya. ada tak dan mim. Mim. Itu. Setara dengan tak Tak dan dan mim. mim. Nah, jadi antum itu kalau dia berpisah, antum. Kalau dia bergabung dengan fiil madin, itu jadinya tum. Maka yang menjadi fa'ilnya adalah tum itu. Tum. Fa'ilnya adalah tum. Oke, ada pertanyaan di situ Ibu-ibu sekalian? Berarti Tidak, Pak bukan Guru. wow ya Pak Guru ya? Waw itu setara dengan domir apa? Domir tum Eh, antum. jamak babut Tum nun. tak. Kum Waw setara dengan domir apa? Dengan wow, domir itu antum. tum hum Oke ya, coba kita lihat ya. Misalnya ya, kalau misalnya ya, anta kata betah. Coba ya. Anta kata Kata betah. Jadi anta setara dengan saya, anda, kamu. kamu, Itu mah makna bukan setara. baik ya. kamu sing Anta setara dengan ta. tak, Hmm, kita dengan tak, Sekarang anti menjadi tak, anti, tak, anti. Gimana kalau Tak. anti? tak, anti, anti. Anti tak juga, kata beti. Kata beti. Ya. Ya, sehingga anti setara dengan Ya. ti. ti, Oh, Nah, tuh. Nah, terakhir sekarang. Anta kata betah. Anti kata Kata beti. beti. Antum kata kata betul. tum, Kata betum. berarti antum setara dengan Tum. tum. Tum itu hurufnya ada Dua. Kata apa itu? mim. Ada sama mim, Mim. tak sama mim. Itulah yang saya kotakkan untuk ibu-ibu sekalian. Apa kendala yang dihadapi memahami itu? Tidak. Sudah sekali jelas Pak Guru. Tak dan mim itu. Tuh. Segampang Satu. itu sebenarnya ya. Nah, ya tapi kalau kalau itu kita soal lupa, oh, pasti nggak ingat tuh namanya kalau lupa. namanya lupa nggak inget, Mm-mm. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Dipersilakan. Ada yang dikenali yaitu fiil fa'il? wataku, Taku. Kataku. Itaku. Tapi dia failnya
Iya, Alif ini wawu. tadi ya kita tetap sebagai apa namanya dengan pola yang tadi ya satu-satu gitu bergiliran gitu ya. Itaku tadi itu adalah waktu kita bahas karih tumu tadi, Bu Dewi sudah pindah ke itaku. Oh Maka kita iya, itu Ya maka kita giliran Bu ya, Dewi. lalu saya bilang nanti kita nyusul gitu ya. Ya, silakan Bu Dewi. itaku Pak Guru. Failnya Mhm. wau alif. Iya, Hmm. oke, baik. Alhamdulillah, tuntas ya Ibu sekalian untuk Al-Hujurat 12. Silakan masing-masing menyampaikan berdasarkan yang kita kaji tadi, apa pelajaran yang ibu-ibu dapatkan. Bahwa terkait dengan fa'il, catatan saya adalah berikut ini. Silakan masing-masing sampaikan. Alhamdulillah Pak Guru sudah paham. Tapi ada satu yang tidak paham tadi Pak Guru. Karih tumu itu nggak taunya tumu tak dan mem itu itu dengan tum. Tum. Dan wawu karena dia jamak mungkin dikasih wawu sukun ya, hilang ini nun. Kata beti, kata beta, kata benar gitu. Terus Iya. pada kali ternyata tumu itu sama dengan tum. Itu Pak Guru pelajaran baru buat saya. Misalnya ini sebenarnya tidak ada yang baru ya, tidak ada yang baru. Mengapa tidak ada yang baru? Karena karakter kita ya, karakter kita maksudnya saya lah, kalau ibu-ibu nggak mau ikut. Karakter pembelajaran saya itu kan lebih kepada pemahaman ya. Dengan pemahaman itu kemudian, karena itu perlu punya cantolan dalam hati dan pikiran ibu-ibu sekalian, dan itu akan makan tempat. Saya kemudian memutuskan untuk ya, tidak memberikan istilah-istilah. Tuh, apalagi ya, kalau saya memberikan istilah begitu, bukan berarti tidak diberi juga nih. Saya memberikan istilah, tapi istilah yang diberikan itu istilah pokok. Istilahnya sedikit aja istilahnya. Walaupun begitu ya mungkin ya karena kepintaran dari beliau-beliau yang belajar dengan saya. Kalau ditanya sama orang lain, itu jawabannya apa? Pernah diajarkan istilah enggak oleh Pak Guru? Jawabannya tidak pernah katanya. Itu keluar Gitu. masuk. Tidak pernah. Padahal yang kita lakukan adalah kita memberikan istilah tersebut, tapi istilah pokok dan jumlahnya sedikit. Ya, apa yang saya ingin sampaikan tadi ya, yang Ibu Dewi Ratna, mana dia Bu Dewi? Ya, Bu, sini sebentar nih, sini sebentar tuh. Saya Iya ingin Pak Guru. saya ingin tunjukkan bahwa itu bukan baru, bukan, gitu ya. Apa saya ingin katakan tadi ya? Ingin katakan apa tadi? Saya ingin katakan bahwa ini bukan hal yang baru, gitu ya. Nah, ini coba lihat ya. Ada wau. Ada apa? Wow. Wow. Wau. Wau itu temennya baris apa? Doma. Doma. Kan jadi biasa betul itu kan. Maka mimnya bukan fakarih tum. Gimana dong kalau begitu? Kan biasa Iya. betul. Karih tum. Kalau umumnya kita mengatakan karih tum, korok tum, kata betum. Karena mim itu belum ada teman setelahnya. Iya. Ini karena ada wawu, itu, ada wawu setelah mim, kan udah biasa itu bahwa wawu temennya baris doma, Doma. maka yang biasanya jadi karih tum di sini menjadi karih tumu. Itu luar biasa. Ya deh. Muridnya aja nih nggak pintar-pintar. Saya bilang mah bukan itu. Saking pinternya murid gitu. Jadi ibaratnya orang kaya. Saking kayanya orang gitu. Kalau dapatnya hadiah
kecil merasa belum dikasih hadiah. Beda dengan orang miskin. Kalau orang miskin dikasih saja nasi bungkus sekotak, berasa betul hadiahnya besar. Karena itu saya katakan tadi, bagi sebagian orang yang sudah pintar, merasa dikasih istilah kalau istilah yang dikasih itu banyak-banyak. Kalau istilah dikasih sedikit, itu merasa tidak pernah dikasih. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapat. Mari kita syukuri apa yang bisa kita pahami dengan hamdalah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita syukuri ilmu dengan mempraktikannya nanti. Hati bersyukur dengan hamdalah. Kemudian kita praktikkan dalam kehidupan sebagai ibadah. Nah, kita cukupkan demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.